Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mata kuliah farmasetika minggu ini, kita akan membahas tentang bahasa Latin farmasi. Kita akan masuk ke definisi deklinasi. Deklinasi merupakan golongan kata benda yang dalam 6 kasus memiliki akhiran yang sama. Kalau kita definisikan, kasus itu sendiri adalah merupakan perubahan kata benda berdasarkan dengan kedudukannya, entah sebagai subjek ataupun sebagai objek. Sehingga bisa didefinisikan bahwa deklinasi ini adalah golongan kata benda yang dalam kedudukannya memiliki akhiran yang sama. Kita akan masuk ke deklinasi yang pertama. Deklinasi ke-1 ini mencakup semua kata benda berjenis femininum yang dalam bentuk nominativus singularisnya berakhiran A dan dalam bentuk genitivus singularisnya berakhiran AE. Contohnya formula dan gentiana akan berubah menjadi formulae dan gentianae. Pada deklinasi ke-1 ini termasuk juga herba, alba, dan flava. Aloe dan benzoe juga termasuk dalam deklinasi pertama, tetapi perubahan katanya tidak menjadi A dan AE, melainkan akan mengikuti kasusnya. Ini tabelnya ya. Jadi kalau misalkan herba menjadi herbae pada kasus yang pertama, untuk singularis pluralis untuk aloe menjadi aloae, tetapi untuk benzoe masih benzoe-benzoae. Nah, untuk kasus yang kedua, aloe menjadi aloes dan pluralisnya menjadi aloarum. Begitu pula untuk benzoe ya, benzoes menjadi benzoarum, seperti itu. Jadi berbeda untuk aloe dan benzoe. Kita masuk ke deklinasi yang kedua, mencakup semua kata dalam bentuk nominativus singularis yang berakhiran us atau dan dalam bentuk genitivus singularisnya berakhiran i. Nanti jenis katanya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada maskulinum atau m, ataupun netrum atau netral, berkodekan atau disingkat menjadi m. Contohnya adalah acidum menjadi acidi, ini jenis katanya netral. Kemudian bulbus menjadi bulbi, jenis katanya adalah maskulin. Nah, ini untuk contoh deklinasi kedua. Di sini ada sirupus, dia jenis katanya maskulin menjadi siripi untuk pluralisnya. Kemudian unguetum menjadi ungueta, seperti itu. Ini terkecualian, seperti itu. Kita masuk ke deklinasi yang ketiga, mencakup semua kata dalam bentuk nominativus singularis yang tidak beraturan dan dalam bentuk genitivus singularisnya berakhiran is. Contohnya pada kasus yang pertama, singularisnya adalah karbo, berubah menjadi karboes, adeps menjadi adepses. Gitu. Jadi nanti tergantung kasusnya 1-6 dan tergantung katanya singularis ataupun pluralisnya. Kemudian, selain deklinasi, kita akan juga ketemu dengan numeralia. Numeralia ini merupakan bilangan, kata bilangan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah adjektiva numeralia dan adverbia numeralia. Untuk adjektiva numeralia akan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah cardinalia numeralia, yaitu bilangan yang menjawab pertanyaan berapa. Contohnya anus, 1, seperti itu. Kemudian untuk ordinalia numeralia, ini adalah bilangan yang menyatakan tingkat, jadi menjawab ke berapa. Contohnya primus, ke 1. Kemudian ada distributiva numeralia, ini menjawab bilangan tentang distribusi, jadi masing-masing berapa, seperti itu. Contohnya singuli, masing-masing 1. Nah, untuk adverbia numeralia ini merupakan bilangan yang menjawab pertanyaan berapa kali, misalkan semel sekali, ter 3 kali, bi 2 kali, seperti itu. Nah, untuk pada bahasa resep, numeralia ini yang sering muncul adalah cardinalia numeralia dan adverbia numeralia. Ini contohnya ya untuk cardinalia numeralia dan adverbia numeralia. Bilangan Romawi ini akan banyak sekali digunakan pada resep karena memang lebih
mudah dan lebih bisa diketahui secara umum seperti itu. Nanti biasanya untuk menyatakan jumlah, silahkan bisa dihafalkan untuk bilangan Romawi ini. Nah, ini adalah beberapa bahasa Latin yang saya rangkum yang biasa keluar dalam resep. Yang pertama adalah bahasa untuk aturan pakai. Misalkan ada singkatan SDD atau 1DD yang artinya untuk singkatan semel DDY artinya 1 kali sehari. BDD 2DD ini artinya bis DDY atau 2 kali sehari dan seterusnya. Ini sering sekali keluar pada bahasa Latin di resep. Kemudian takaran, jumlah atau satuan. Misalnya ada C besar, koklear artinya sendok makan atau bisa dikuantitikan menjadi 15 mili. Kemudian ada CP, C-nya besar, P-nya kecil, koklear pultis, ini sendok bubur 8 mili, dan CTH, koklear KE, ini sendok teh, maaf ini ada kesalahan 5 mili. Kemudian ada GTT, nah di GTT di takaran jumlah ini artinya gutae tetes. Kalau misalkan GTT ini masuk ke dalam formula, itu artinya adalah tetes, obat tetes, seperti itu. Perintah pembuatan, misalnya singkatannya MF ini nama latinnya untuk misovak, artinya campur dan buatlah. Atau misalkan ada tulisan iteration, ini artinya pengulangan. Nah, biasanya kalau sebelum ada formula pasti ada resipe atau resep ya. Ini artinya adalah ambillah. Kemudian ada detur, artinya sudah diambil dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca ya di buku-buku untuk ilmu resep. Kemudian keterangan waktu. Di sini ada AC, misalkan ante koenam, ini artinya sebelum makan. Nah, yang di sini saya akan tekankan adalah penulisan sito, singkatan sito pada resep. Sito artinya segera. Kemudian ada PIM, perinmo atau periculum in mora, artinya bahaya bila ditunda. Kemudian ada arjen dan lain sebagainya. Nah, kalau ada resep yang bertuliskan sito, PIM, atau arjen itu harus didahulukan. Jadi, walaupun tumpukan atau misalkan urutannya itu di bawah atau kesekian, itu harus tetap didahulukan menjadi yang pertama. Kenapa? Karena ini urgensi segera dan ini mempengaruhi oleh bahaya bila ditunda, mempengaruhi resikonya terhadap kesehatan atau mungkin jiwa pasien yang mendapat resep itu, seperti itu ya. Nah, keterangan tempat penggunaan, misalkan aurium pada telinga, kemudian oculus pada mata dan lain sebagainya. Ini istilah bahan obat atau bentuk sediaan. Krim, kremor artinya krim dan lain sebagainya. Nah, di sini ada GTT ya, gutae. Nah, kalau tulisannya di formula berarti dia artinya adalah obat tetes, bukan tetesan. Nah, ini contoh resepnya. Jadi kalau di resep itu yang pertama ditulis adalah kalimat perintah, kemudian formulanya dan cara pembuatannya, kemudian jumlahnya, kemudian dimasukkan kemana perintah lagi. Nah, setelah itu untuk aturan pakai, kemudian waktu, dan lain sebagainya, takaran itu harus didahulukan kata signa. Seperti itu. Nah, ini ada F, PUF, DTD, no 90, dain caps. Nah, ini artinya adalah buatlah serbuk sesuai takaran sebanyak itu, DTD sesuai takaran sebanyak itu, sebanyak 90, dibuat dalam kapsul. Kemudian signanya ini artinya adalah tandai. Nah, karena ada 3DD, berarti artinya aturan pakainya 3 kali sehari. Kap 1 artinya adalah 1 kapsul. Sama ini juga, signa 3DD, koklear 1. Tandai aturan pakai 3 kali sehari, 1 sendok makan dalam kurung, kuantitinya adalah 15 mili. Ini contoh resep yang kedua, dia dibuat pulvis ya. Sama kita bacanya, buatlah menurut seni meracik obat serbuk dengan takaran, sebanyak 6 serbuk. Nah, SPRN ini S-nya ini signa, tandai,
PRN-nya itu aturan pemakaian bila diperlukan 1 serbuk, seperti itu. 1 serbuk ini TDD-nya ini belum saya cantumkan, 1 hari 3 kali sehari 1 serbuk, seperti itu. Nah, ini untuk contoh resep yang ketiga, saya akan menekankan pada date-nya. Date ini artinya bahwa resep ini sudah diberikan. Nah, kemudian di sini ada date 15, sedangkan kuantitinya adalah 20, berarti sudah diberikannya baru sebanyak 15 tablet. Nah, yang 5-nya dia belum diberikan. Kalau nedet, berarti satu resep ini yang se-TM ini belum diberikan sama sekali. Nah, di sini ada PCC. Tujuannya untuk apa? Kalau kita membuat kopi resep, itu harus ada PCC-nya. Artinya adalah sesuai dengan aslinya. Itu harus ada PCC, tanda tangan apoteker, dan cap apotek. Kemudian contoh resep 4 saya akan tekankan pada iteration. Di sini ada iter 3 kali, berarti dia yang dibawa adalah resep yang original. Resep original berarti dia bisa pasien tersebut menebus resepnya sebanyak 4 kali lagi. Nah, kalau resep originalnya sudah ditebus, berarti dia akan mendapatkan kopi resep yang pertama. Nah, iter 3 kali di sini berarti karena sudah resep originalnya sudah diberikan, menjadi sisanya tinggal 3 kali lagi untuk penebusan. Nah, karena resep original yang diberikan, oleh karena itu di sini ditulisnya date orig, sudah diambil resep originalnya. Jadi yang selanjutnya itu menggunakan kopi resep. Nah, ini contoh resep yang kelima, saya tekankan pada sito. Sito ini artinya segera. Jadi kalau mendapat resep ini harus diurutkan paling pertama, seperti itu. Nah, mungkin segitu untuk terkait dengan bahasa Latin farmasinya. Ada contoh-contoh resepnya, semoga bermanfaat. Ini daftar pustaka yang saya ambil referensinya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.